may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan bi qouli ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Izzah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rezeki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat yang ke-20, surat Thaha ayat yang ke-47, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan apa saja yang kita lakukan dari semua aktivitas hendaknya betul-betul diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, dan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu artinya semua kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh seorang hamba. Ucapankah, perbuatankah, lahir batinkah, atau apa saja yang ditujukan ikhlas mata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah pun harus sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk berdoa, memohon, meminta kepada Allah kekuatan, pertolongan, rahmatnya. Karena pada hakikatnya tanpa rahmat, kekuatan, pertolongan dari Allah, yakin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, bukan karena pangkat jabatannya, bukan karena harta kekayaannya, bukan karena gelar pendidikannya, tapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar, itulah yang mulia dan akan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi adzqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung. Manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Rugi jika hari ini kita sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini. Nauzubillah min dzalik. Jika hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini. Saudaraku seiman, kita masih ada di saum Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ini, mestinya kita lebih bersemangat untuk menutup kekurangan-kekurangan yang kemarin, yang kurang sempurna disempurnakan, yang kurang baik dibaikkan, yang sangat kurang amalan-amalan yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, lakukanlah, sehingga kita tidak ingin termasuk sungguh celakalah siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, tetapi dia tidak setelah Ramadan tidak diampuni kesalahan dan dosanya, bahkan tidak tampak kebaikan-kebaikan perubahan pada dirinya. Sungguh celaka orang seperti itu, berarti dirinya banyak digelayuti oleh syaitan-syaitan yang merusak hati, iman dan ibadah akhlaknya. Saudara seiman, di dalam satu riwayat dijelaskan yuqalu babur royan. Ada di surga itu satu pintu, yaitu nama pintu itu adalah Ar-Royan. Layat hulu, tidak dimasukinya layat hulu illa shaimun. Tidak dimasukilah babur royan itu, pintu surga itu, kecuali orang-orang yang berpuasa. Yang puasanya yang bagaimana? Yang saumnya yang benar yang bagaimana? Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang dia menjalankan puasa saumnya dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, mereka itulah yang mendapatkan berita gembira, diampuni kesalahan dan dosanya, dan amalan-amalan yang lainnya pun akan mengantarkan dirinya ke surga. Namun demikian, ada juga 4 amalan yang apabila kita lakukan dengan benar, maka 4 amalan tersebut adalah amalan yang betul-betul mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai puasa, saum, memang ada bab tersendiri. Apa 4 amalan yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah? Yang pertama adalah ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan, ya, wajib beribadah kepada Allah. Siapapun di antara kita yang menginginkan surganya Allah, yang pertama, betul-betul wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik, tidak mensekutukan Allah. Biar enggak syirik, kita yakin seyakinnya yang maha baik, yang maha sempurna, yang maha alim, yang maha hebat adalah Allah, maka mintanya kepada Allah. Kita yakin tidak ada yang dapat memberikan kesembuhan, kesehatan kecuali Allah. Kita sakit, kita berobat, itu memang perintah Rasul, tadawu ibadallah, berobatlah sekalian hamba Allah. Tapi ingat, jangan cara berobat yang diharamkan oleh Allah. Adapun yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, tetapi adalah yaitu rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Ar-Razzaq, yang kasih rezeki adalah Allah. Yang paling penting kita menyempurnakan ikhtiar usaha kita. Jangan menempuh yang haram. Jangan menempuh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lakukanlah dengan kejujuran, dengan benar, akan diberkahi yang kita lakukan, dan rezeki yang kita berikan akan menjadi manfaat untuk diri, keluarga, dan anak-anak kita, atau saudara-saudara kita, atau kita berikan kepada orang lain. Saudaraku seiman, Allah kita pada kebaikan kebenaran, kemudian yakin seyakinnya yang mengabulkan doa, yang punya pahala adalah Allah, maka itu wajib kita memohon hanya kepada Allah. Ini yang pertama, karena Rasul mengatakan juga, man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Al-Bukhari. Barang siapa yang dia melakukan amalan ini, barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, artinya dia mengisahkan, mentauhidkan Allah, dakhalal jannah, maka baginya surga. Tapi barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua adalah amalan yang mengantarkan seseorang ke surga adalah yaitu betul-betul mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Ya, cinta itu selain kita bersolawat kepada Nabi, kita meniru perilaku kehidupan Nabi, memastikan ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena Rasul menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ada tuntunan Rasul, maka amalan tersebut akanlah tertolak. Maka pastikan yang kita lakukan betul-betul begitu sesuai dengan tuntunan Rasul,
Dan ukuran kebenaran bukan karena gemebiarnya, bukan karena meriah, bukan karena banyaknya, tapi karena benarnya, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila ibadahnya mengikuti tuntunan Rasul. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ya ikuti Rasul. Apabila ibadah kita seperti ibadahnya Rasul, janji Allah yang pertama adalah yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ali Imran 31. Maknanya, ingin dicintai Allah, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Maknanya, ingin diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ingat, ridallah fi ridal walidain wa syukhtullah fi syukhtil walidain. Keridhaan Allah tetap pada ridhanya orang tua, murkanya Allah tetap pada murkanya orang tua. Bahkan Allah dengan menegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah perintahkan, wajibkan kepada manusia agar betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, tidak mensekutukannya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Makanya anak yang durhaka sama orang tua, yang menyakiti orang tuanya, saumnya, puasanya, sholatnya, doanya, dan ibadah yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka akan dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup, dan dia akan susah dalam sakaratul mautnya. Naudzubillah min dzalik, dia pun akan mendapatkan azab kubur. Maka bagi kita, terutama yang masih punya orang tua, bahagiakan orang tua kita. Siapa yang dia membahagiakan orang tuanya, maka pasti dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita sudah meninggal, maka bisa kita lakukan dengan mengeluarkan infak sedekah atas nama diri keluarga kita dan orang tua kita. Yang lebih istimewa adalah yaitu wakaf. Ya Allah, ini wakaf atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya, maka orang tua kita pun akan mendapatkan pahala kebaikannya. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan hal itu. Kemudian yang keempat adalah siapapun yang menginginkan surganya Allah, maka dia wajib meninggalkan yang haram dan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan, karena sebenarnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Setan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk melakukan keburukan, kejahatan, mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak dia ketahui. Maka bebaskan dari yang haram dan riba, seperti bunga bank, kredit-kredit yang berbunga, dan apa saja yang bertambah-tambah yang kaitannya dengan alasan jual beli ini tapi sebetulnya ada bunganya, maka itu adalah termasuk yang riba. Siapa yang dia menjauhkan yang haram, maka Allah akan selamatkan dirinya, dia akan diberikan kecukupan dari yang halal, dan Allah akan jauhkan dari azab neraka, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada hikmah dan manfaat yang buat diri kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haqq." Al-Bukhari. Tidak akan pernah hilang sekelompok dari umatku yang senantiasa menegakkan membela yang hak, walaupun mungkin jumlahnya sangat sedikit. Di antara kriterianya mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan, akidah dan tauhid yang baik dan benar. Iman, akidah dan tauhidnya tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Memiliki ibadah yang baik dan benar. Ibadahnya dilandasi dengan ilmu, ikhlas, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul, dan tidak mau menjalankan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasul, karena itu akan tertolak. Hanya memakan rezeki yang halal, menolak yang haram, lebih mencintai akhirat daripada dunia, dan selalu mengelora pada dirinya, pada jiwanya. Iskariman au mutsyahidan. Hidup mulia dibawa dengan syariat Islam atau mati syahid karena menegakkan, memperjuangkan Islam. Semoga kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam sabdanya tadi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu dengan zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang terima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah rahmah, keturunan yang baik, solih solihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalanmu ya Allah, yang ada di Filistin, Suriah, Aleppo, Angola, di India, di Uyghur, di Cina, di Indonesia, dimanapun berada ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, yang jujur dan amanah, yang menegakkan hukum syariatmu ya Allah. Ya Allah, hinakan ya Allah, ganti ya Allah pemimpin pejabat yang zalim, yang membuat susah sengsara umat dan rakyat. Hinakan mereka ya Allah, ganti mereka ya Allah dengan pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, datangkanlah pula kepada kami ulama-ulama yang warasatul anbiya, ulama-ulama pewaris Nabi, yang memimpin kami dengan hukum aturan syariatmu, yang memimpin kami, mengajak kami untuk menuju surgamu ya Allah. Jauhkan ya Allah, hinakan ya Allah ulama-ulama usuk, ulama-ulama perusak, ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang berfatwa hanya untuk kebaikan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang rusak. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.